Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarsya Amin Putra dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 26. Di sini saya akan menerangkan tentang pembagian hukum waris dalam Islam. Pembagian hukum waris dalam Islam, harta waris dalam Islam diatur dalam Al-Quran, yaitu pada An-Nisa yang menyebutkan bahwa pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan ada 6 tipe persentase pembagian harta waris. Ada pihak yang mendapatkan setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Selain itu, merujuk pada beberapa ketentuan dalam ilmu fikih yang lebih spesifik terkait dengan pembagian waris. Antara lain adalah: pertama, asal masalah. Asal masalah adalah bilangan terkecil yang darinya bisa didapatkan bagian secara benar. Dari Mustafa Al-Qin, Al-Fiqhul Manhaji, Damaskus, Darul Qalam, 2013, jilid 2, halaman 339. Adapun yang dikatakan didapatkannya bagian secara benar-benar atau dalam ilmu faraid disebut tasyihul masalah adalah bilangan terkecil yang darinya bisa didapatkan bagian masing-masing ahli waris secara benar tanpa adanya pecahan. Ketentuan asal masalah bisa disamakan dengan masing-masing bagian pasti ahli waris yang ada adadur ru'us. Secara bahasa, adadur ru'us berarti bilangan kepala. Asal masalah sebagaimana dijelaskan di atas ditetapkan dan digunakan apabila ahli warisnya terdiri dari ahli waris yang memiliki bagian pasti atau zawil furud. Sedangkan apabila para ahli waris terdiri dari kaum laki-laki yang kesemuanya menjadi asabah, maka asal masalahnya dibentuk melalui jumlah kepala atau orang yang menerima warisan. Yang kedua, siham. Siham adalah nilai yang dihasilkan dari perkalian antara asal masalah dan bagian pasti seorang ahli waris zawil furud. Yang majmu siham. Majmu siham adalah jumlah keseluruhan siham dalam menghitung pembagian warisan. Penentuan ahli waris yang ada dan berhak menerima warisan, menentuan bagian masing-masing ahli waris. Contoh, istri seperempat, ibu seperenam, anak laki-laki, sisa asabah, dan seterusnya. Penentuan asal masalah. Contoh dari penyebut 4 dan 6, asal masalahnya 24. Penentuan siham masing-masing ahli waris. Contoh, istri 24 kali seperempat sama dengan 6, dan seterusnya. Sedangkan dalam komplikasi hukum Islam, hukum kewarisan dijelaskan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. Ahli waris yang ada kita tulis kembali: seorang istri, seorang anak perempuan, seorang ibu, dan seorang paman. Kemudian kita tulis bagiannya:
seorang istri 1/8, seorang anak perempuan 1/2, seorang ibu 1/6, dan seorang paman asabah atau sisa. Kak, dari mana 1/8, 1/2, 1/6, dan asabah itu? Ya, baiklah, akan saya jawab. Ini semua dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam pembagian warisan. Bagi kalian yang belum paham, makanya saya sarankan untuk menonton video pembagian warisan di part pertama agar kalian paham dalam menonton video di part kedua ini. Selanjutnya kita akan menuju ke langkah yang pertama. Langkah pertama, kita mencari asal masalah. Kita tahu asal masalah atau bisa disebut dengan KPK, kelipatan persekutuan terkecil, dari penyebut ahli waris perbagian-bagiannya kemarin. Nah, ini karena tadi ahli warisnya ada seorang istri, seorang anak, dan seorang ibu, 1/8, 1/2, dan 1/6. Kita ambil penyebutnya 8, 2, dan 6. Kita cari KPK-nya. Cara mencari KPK-nya yaitu kita tulis bilangan kelipatannya. Bilangan kelipatan 8 ada 8, 16, 24. Bilangan kelipatan 6, 6, 12, 24, dan seterusnya. Termasuk bilangan kelipatan 2. Bilangan kelipatan 8 ada 8, 16, 24. Bilangan kelipatan 6, 6, 12, 24, dan seterusnya. Termasuk bilangan kelipatan 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya sampai 24. Dari ketiga kelipatan tersebut, mohon maaf, ini yang saya tulis 2 kelipatan ya, karena untuk kelipatan yang kedua kita sudah tahu ya, jadi tidak usah ditulis saja. Nah, dari ketiga kelipatan tersebut 8, 2, dan 6 kita peroleh bahwa KPK dari mereka adalah 24. Jadi asal masalah dari kasus yang kedua ini adalah 24. Buat kalian yang belum paham asal masalah atau bisa disebut dengan KPK, maka saya sarankan sekali lagi silahkan tonton di part pertama. Nah, baik, kita akan melanjutkan selanjutnya. Ketika ini kita sudah mencari asal masalah yaitu 24, maka kita akan menulis kembali. Yang pertama, ahli waris yaitu seorang istri. Kita tahu seorang istri mendapatkan 1/8. Kita kalikan KPK-nya 24. Sama saja 24 dibagi 8, 3. Kemudian seorang anak perempuan mendapatkan bagian 1/2. Kita kalikan dengan 24 atau 24 dibagi 2, 12. Selanjutnya seorang ibu mendapatkan 1/6. Maka 1/6 dikali 24 sama dengan 4. Nah, yang selanjutnya seorang paman. Kita tahu seorang paman mendapatkan asobah atau sisa. Cara mencarinya adalah nilai KPK 24 kita kurangkan nilainya bagiannya seorang istri 3, kemudian kita kurangkan bagiannya seorang anak perempuan 12, yang terakhir kita kurangkan bagiannya seorang ibu 4. Maka 24 dikurangi 3 kurangi 12 kurangi 4 sama dengan 5. Ya, itulah langkah pertamanya. Lanjut ke langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua, kita membuat tabel seperti di layar. Kita isi ahli waris, bagian, dan 24 itu diperoleh dari KPK. Kita tulis kembali informasi yang ada di langkah pertama. Istri mendapatkan bagian 1/8, kemudian sisa atau asobah yang kemudian hasilnya 5. Yang terakhir kita tambahkan majmu siham. Majmu siham adalah jumlah 3 dijumlah 12 dijumlah 4 dijumlah 5, ketemunya 24. Perlu diketahui bahwa asal masalah atau KPK hasilnya harus sama dengan majmu siham. Di dalam kasus yang kedua ini hasil majmu siham dan KPK yaitu 12, mohon maaf 24. Jadi hasilnya sama. Selanjutnya nominal harta. Nominal harta ini diperoleh dari kasus yang kedua tadi. Jumlah harta yang ditinggalkan sejumlah 72 juta.
kita bagi dengan majmu sihamnya, yaitu 24, yang hasilnya 3 juta. Lanjut ke langkah yang terakhir, yaitu langkah ketiga. Namun sebelum kita melanjutkan langkah yang ketiga, saya sarankan satu kali lagi buat kalian yang kita tahu mendapatkan 3 bagian. Oleh karena itu, kedua seorang anak perempuan 26 juta, 11 juta.